Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak pembina koperasi yang saya hormati, teman-teman anggota koperasi warga Semarang 1 Kalijati yang saya hormati. Syukur kita panjatkan kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua anggota koperasi warga Semarang 1 Kalijati alhamdulillah berada dalam lindungan Allah SWT. Para anggota semua terkait dengan tugas pengurus, salah satunya adalah menginformasikan untuk jumlah tagihan dan simpanan para anggota koperasinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon izin pada semua anggota, kami sebagai pengurus koperasi periode ini akan menjelaskan selip tagihan rutin berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang anggota koperasi. Mohon maaf, pada kesempatan ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, mengingat satu rapat anggota harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, keterbatasan dana kita di kas keterbatasan dana di kas kita kalau digunakan untuk rapat anggota maka akan terpotong nanti di SR. Maka mohon izin pada kesempatan ini saya sampaikan secara virtual saja. Mudah-mudahan para anggota semuanya dapat memahami isi dari slip tagihan ini. Langsung kita mulai. Saya akan jelaskan tulisan-tulisan yang ada di slip ini. Yang pertama itu nomor anggota adalah nomor anggota KWS yang bersangkutan. Kemudian nama, mohon maaf ini tidak saya munculkan untuk menjaga privasi anggota semuanya. Tapi nanti kalau di slip Bapak Ibu yang terima itu ada namanya. Kemudian di sini adalah bulan tagihan, yaitu contoh adalah bulan Maret sekarang. Kemudian ke kotak yang ini, tagihan bulan ini, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada bulan yang berjalan ini, yaitu Maret 2023 misalnya. Yang pertama adalah simpanan wajib. Di row ini, di baris ini, saya jelaskan jika simpanan wajib di sini muncul, yang kita bayar adalah Rp25.000, maka untuk bulan ini berarti anggota yang bersangkutan belum membayar. Sebaliknya, nanti jika Bapak Ibu anggota semuanya, jika di row baris simpanan wajib tidak muncul angka Rp25.000, berarti Bapak Ibu sudah membayar simpanan wajib di bulan Maret ini. Selanjutnya adalah angsuran pinjaman ini menjelaskan tentang kewajiban anggota yang melakukan atau mengadakan pinjaman ke koperasi. Di bagian ini dijelaskan ini untuk bulan Maret anggota tersebut pinjamannya adalah angsuran keberapa. Jadi angka-angka ini akan menjelaskan tentang bulan ini, contoh bulan Maret, anggota nomor 18 itu adalah untuk menyetor angsuran kedua. Kalau di sini kosong, berarti otomatis artinya Bapak Ibu tidak punya piutang atau tidak punya pinjaman ke koperasi. Nah, jika ada angka di sini, maka dilanjutkan itu di baris pokok pinjaman 1. Pokok pinjaman 1 ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh
anggota nomor 18 karena terkait dengan pinjamannya ke koperasi, pokoknya sebesar 400.000 rupiah dan jasanya yaitu 120.000 rupiah. Jika di pokok pinjaman dan baris jasa pinjaman ini angkanya kosong, berarti Bapak Ibu tidak punya pinjaman atau utang ke koperasi. Dilanjut dengan baris lain-lain. Baris lain-lain untuk tahun buku 2023 sekarang, kami sebagai pengurus koperasi melanjutkan hasil RAP kemarin, terutama tentang para anggota yang tidak lancar di pembayaran jasa pinjaman. Jadi kalau nanti di slip Bapak Ibu di sini ada muncul angka, itu artinya adalah kewajiban Bapak Ibu yang harus dibayar untuk melunasi jasa di tahun buku 2022 yang belum selesai. Nah, angkanya seperti itu. Jadi kemudian kalau di sini angkanya kosong seperti ini RP-min, artinya kewajiban Bapak Ibu membayar jasa di tahun buku 2022 sudah selesai. Sekali lagi perlu saya jelaskan untuk baris lain-lain, jika ada angkanya di sini itu merupakan kewajiban membayar jasa di tahun buku 2022. Artinya di tahun 2022 Bapak Ibu ada yang belum menyelesaikan kewajiban membayar jasa. Nah, angkanya kami sepakat bahwa berapa totalnya nanti total jasa yang belum dibayar di tahun buku 2022 dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Tuh, itu untuk kolom lain-lain. Kemudian untuk baris total ini menjelaskan tentang jumlah tagihan atau total tagihan yang harus dibayar oleh Bapak Ibu semuanya sebagai anggota koperasi di bulan ini. Contoh nomor anggota 18, maka pada bulan ini itu wajib membayar sebesar Rp545.000 dengan rincian simpanan wajib Rp25.000, angsuran pinjaman berpokoknya pokoknya 400, kemudian jasa pinjamannya 120. Nah, ini kolom untuk atau kotak tagihan bulan ini. Kita berlanjut ke sebelah kanan. Ini adalah kaitannya dengan kewajiban pengurus untuk menginformasikan terkait dengan berapa simpanan wajib dan berapa saldo pinjaman baik bulan sebelumnya atau saldo barunya. Nah, saya bedakan di sini di informasi bulan lalu, artinya ini kotak ini menjelaskan tentang data-data di bulan lalu. Kalau sekarang Maret, berarti yang saya jelaskan adalah bulan Februari. Kita berlanjut ke bagian A, simpanan wajib. Ini akan menjelaskan berapa jumlah simpanan wajib anggota yang ada. Bulan sebelumnya itu artinya di bulan Januari. Berarti sebelum Februari, ya, berarti Januari. Artinya kalau di sini ada angkanya, ini angka ini menunjukkan contoh ini dengan nomor anggota 18, simpanan wajibnya bulan sebelumnya yaitu pada bulan Januari sebesar Rp4.075.000. Nah, kemudian kalau di sini muncul di baris pembayaran ada angka Rp25.000, maka pada bulan Februari kemarin anggota ini sudah membayar simpanan wajib. Sebaliknya, jika baris pembayaran di sini tidak muncul angka Rp25.000 atau 0, maka pada bulan kemarin Bapak Ibu sebagai anggota itu tidak membayar simpanan wajib. Lanjut untuk baris jumlah
itu menjelaskan tentang berapa jumlah simpanan wajib yang ada di tahun buku ini sampai bulan Februari, sampai bulan lalu, artinya bulan Februari contohnya ini. Yaitu contoh untuk anggota nomor 18 itu Rp4.100.000 diperoleh dari angka Rp4.075.000 karena sudah membayar simpanan wajib di bulan Februari, maka di akhir Februari jumlah simpanan wajibnya terkumpul Rp4.100.000. Kita berlanjut ke bagian B, menjelaskan tentang pinjaman. Untuk tahun buku ini, mohon maaf, pinjaman baru satu bank saja, satu pinjaman satu, belum ada pinjaman dua dan seterusnya. Di bagian B ini akan saya jelaskan tentang hak dan kewajiban, terutama kewajiban anggota terhadap pinjaman yang dilakukan ke KWS ini. Plafon, baris pertama itu plafon. Kalau nanti Bapak Ibu di slip tagihannya ini ada muncul angka plafon, artinya Bapak Ibu itu adalah melakukan atau mengadakan pinjaman ke koperasi. Misal, nomor anggota 18 ini plafonnya 8 juta rupiah. Artinya, si anggota ini adalah telah meminjam dana pinjaman ke koperasi sebesar 8 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu, jangka waktu adalah menjelaskan berapa bulan si anggota tersebut harus menyelesaikan kewajibannya membayar pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Nah, sesuai dengan hasil RAT kemarin, kita ada relaksasi, ada dua opsi untuk jangka waktu pinjaman di mulai tahun buku 2023 ini. Satu yang 10 bulan, yang kedua 20 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau meminjam tinggal menentukan berapa jangka waktu yang ingin diselesaikan. Apakah mau 10 bulan atau mau 20 bulan. Itu terserah kesanggupan dari Bapak Ibu anggota semuanya. Selanjutnya jatuh tempo adalah menjelaskan tentang kapan bulan terakhir si anggota ini harus melunasi pinjamannya ke KWS. Seperti di sini September 2024. Artinya 20 bulan yang harus dilalui oleh si anggota ini untuk menyelesaikan pinjaman akan berakhir di September 2024 kalau secara normal. Kecuali kalau mau ditutup di tengah jalan itu tidak apa-apa. Kalau ada rezeki misalkan mau ditutup, maka nanti ini bisa hilang. Kapan si anggota ini meminjam, mengadakan perjanjiannya, kita lihat di angsuran ke berapa. Kalau di bulan Februari si anggota ini ada angkanya 1, maka artinya si anggota nomor 18 ini melakukan akad pinjaman ke KWS pada bulan sebelum bulan Februari, yaitu bulan Januari 2023. Maka pada bulan Februari angsuran pinjamannya adalah angsuran ke-1. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayar oleh anggota koperasi? Itu ada di baris ini angsuran per bulan, yaitu contoh yang ini plafon 8 juta rupiah dengan jangka waktu 20 bulan, maka dia wajib membayar kewajibannya ke KWS sebesar angsuran per bulannya yaitu Rp520.000. Dengan rincian yang Rp520.000 ini adalah hasil penjumlahan pokok ditambah jasanya. Jadi dijumlahin. Rinciannya ini nih. Jadi pokoknya per bulan ini
kemudian jasa pinjamannya ini. Maka muncullah angka angsuran per bulan. Selanjutnya, untuk baris saldo sebelumnya, ini menjelaskan kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam, dalam hal ini adalah anggota KWS, terkait dengan eh, kreditnya atau pinjamannya ke KWS. Nah, contoh ini untuk anggota nomor 18, ini tercantum 10.400.000. Angka di sini adalah sudah digabung berapa pokok total yang harus dikembalikan dan berapa jasa total yang harus dikembalikan kalau si anggota ini melakukan pinjaman dalam jangka waktu normal 20 bulan. Saya jelaskan, contoh untuk ini adalah pokoknya kan 8 juta rupiah, kemudian kita jasanya itu adalah sebesar, kalau per bulan 1,5% per bulannya. Kalau dikalikan 30, kalikan dengan 20, 1,5 kali 20 itu sebesar 30%. Nah, 30% dikali dengan pokok itu 2.400.000. Maka pas awal dia melakukan akad perjanjian pinjaman, itu yang tercantum adalah yang harus dikembalikan adalah total dari pokok dan jasa total 8 juta ditambah 2.400.000, yaitu 10.400.000 rupiah. Kita berlanjut ke baris pembayaran. Baris pembayaran adalah menjelaskan transaksi yang berlangsung di bulan Februari terkait dengan pinjaman anggota. Kalau di bulan Februari si anggota membayar, maka di sini ada angkanya. Misal, ini nomor anggota 18 pada bulan Februari, karena di sini ada angkanya, berarti dia telah membayar kewajibannya mengangsur atau mencicil pinjamannya. Pokok dan jasanya yaitu ditotalkan jadi 520 rupiah seperti yang tercantum di sini nih per bulannya rupiahnya. Saldo baru, untuk saldo baru yaitu pokok dan jasa adalah diperoleh dari selisih ini dikurangi ini. 10.400.000 dikurangi 520.000, contoh untuk nomor anggota 18 ini, maka saldo baru dia kewajibannya total pokok dan jasa pinjamannya kepada Koperasi Warga Seman 1 Kalijati di akhir bulan Februari yaitu 9.880.000 rupiah. Sekali lagi, ini bukan di bulan ini, tapi di akhir bulan tak ini Februari. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, berarti nanti kalau di bulan Februari Maret ini si anggota nomor 18 ini melakukan transaksi pembayaran, membayar angsuran pokok dan wajib, nanti di akhir Maret angkanya ini akan berkurang. Nah, seperti itu sekali lagi saya jelaskan. Kenapa? Saya takut ada pertanyaan, kok plafonnya 8 juta tapi saldo sebelumnya 10.400.000. Sekali lagi saya jelaskan di sini adalah pokok dan jasa. Pokoknya 8 juta total yang harus dikembalikan selama 20 bulan. Kemudian jasa total yang harus dikembalikan adalah 2.400.000. 2.400.000 dari mana? Kita suku bunganya per bulan adalah 1,5% secara flat. Jadi 1,5 dikaliin 20 menghasilkan angka 30. Nah, 30% dari pokok ini berapa? 2.400.000. Jumlah itu maka didapatkan ini.
Gitu ya untuk penjelasannya. Kembali saya jelaskan kalau plafon di sini kosong, berarti Bapak Ibu tidak punya pinjaman. Kemudian juga kalau ini kosong berarti di sini otomatis jangka waktu juga akan kosong. Kemudian di jatuh tempo, mohon maaf ini aplikasi sederhana ini masih perlu perbaikan, masih ada bugnya. Yang tidak punya pinjaman di sini belum kosong tapi muncul Januari 1900. Mohon maaf. Jadi patokannya jatuh tempo jangan jadikan masalah untuk yang tidak punya pinjaman. Kalau di sini kosong berarti walaupun di sini ada Januari 1900 artinya Bapak Ibu pinjaman gitu ya. Tuh. Nanti untuk bulan-bulan depan saya akan perbaiki lagi aplikasi sederhana ini, aplikasi slip tagihan rutin KWS. Mudah-mudahan lebih sempurna lagi. Nah, demikian Bapak Ibu anggota koperasi semuanya yang saya hormati. Itu penjelasan terkait selip tagihan rutin per bulan. Kita mulai bulan Maret ini, insya Allah kami pengurus koperasi akan membagikan secara pribadi atau japri melalui file PDF ini. Mohon maaf tidak dalam bentuk print out karena berhubungan dengan biaya. Tapi kalau nanti memang dibutuhkan untuk print outnya, kita akan sisihkan untuk pembelian kertas dan pencetakan slip tagihan rutin ini per bulannya. Dan selanjutnya adalah mohon kepada Bapak Ibu semua anggota koperasi semuanya, kami sebagai pengurus hanya sekedar mengingatkan terhadap tagihan dan menginformasikan hak Bapak Ibu berupa saldo di baik simpanan wajib atau di pinjaman. Dan terkait dengan hasil RAT kemarin untuk tahun buku sekarang karena kita tujuannya adalah untuk menyehatkan dulu, maka di simpanan sukarela atau simpanan tabungan lebaran itu sementara untuk tahun buku ini ditiadakan dulu. Nah, demikian Bapak Ibu anggota KWS yang saya hormati, penjelasan tentang selip tagihan rutin. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan atau memang merasa ini ada data yang salah, tinggal menghubungi pengurus. Dan mohon maaf untuk kemajuan koperasi kita bersama, kami mengingatkan untuk batas pembayaran itu maksimal tanggal 20 per bulannya untuk tiap bulannya. Supaya nanti teman-teman anggota yang lain yang akan meminjam bisa di 10 hari terakhir di tiap bulannya. Kita berdoa semoga Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya untuk memperlancar kewajiban kita membayar kepada koperasi warga Seman 1 Kalijanti. Kita adalah kesejahteraan keluarga dari anggota untuk anggota. Jadi mohon kerjasamanya dari semuanya supaya hak anggota untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk berupa pinjaman itu dapat merata, semua dapat pinjaman. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tahun buku kemarin, berkaca dari tahun buku kemarin, maka muncullah slip tagihan ini hanya sebagai pengingat karena kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu kewajiban antar sesama saling menasihati dalam hak dan kesabaran. Contohnya kami sebagai pengurus koperasi mempunyai kewajiban untuk mengingatkan kepada anggotanya terkait dengan kewajibannya dan haknya masing-masing di KWS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.